Ini adalah surat dari Bapak Rasdullah, seorang tukang beca yang komplain ke Presiden Joko Widodo kenapa tidak boleh ada beca ini padahal hanya di pasar dan gang-gang sempit. Kok Gojek dibela tapi becak enggak begitu. Nah, kita dengarkan ini ada statement dari Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Silakan. Datang ke saya bilang galau gitu loh. Dia alasannya masa kita nggak punya hak untuk usaha. Saya bilang hak usaha ada tapi becak nggak bisa. Dulu kan saya toleransi, hanya jualan di dekat pasar, di gang-gang boleh. Lama-lama dia makin ke jalan raya, sampai jalan bypass ada. Katanya mereka ramah lingkungan, Pak. Aduh, kalau ramah lingkungan balik lagi zaman Bayola aja. Tapi 3 jam ternari nggak punya Diakomodasi kerja yang lain gitu loh. Bertahap dong, itu juga banyak orang dari luar daerah datang. Yang ngongkos itu juga becak dari daerah, dibawa-bawa lagi. Ya nggak bisa lah, kita udah ada perda, udah setengah mati jadi nonton Iyo. Oke, memang sudah ada peraturan dari Pemprov DKI kalau terkait beca ini memang tidak boleh dari sejak tahun 2007. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso, teman Wayan Mirna Salihin ditangkap pagi tadi di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Kepolisian menangkap Jessica di hotel karena tidak ditemukan di rumahnya di kawasan Sunter. Saat ini kami terhubung dengan reporter Jessica Wowor di lokasi penangkapan Jessica Wongso. Jessica, adakah keterangan yang disampaikan pihak manajemen hotel pasca penangkapan Jessica Wongso? Sejauh ini Zilvia, dari pihak manajemen hotel yang diinformasikan merupakan tempat penangkapan Jessica Kumala Wongso, dalam pantauan kami memang belum memberikan komentar lebih jauh terkait dengan konfirmasi apakah memang benar Jessica Kumala Wongso ditangkap di salah satu hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Dari manajemen hotel menyatakan jika ingin mengkonfirmasi hal tersebut sebaiknya dikonfirmasikan langsung kepada pihak Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan. Namun ketika kami mencoba untuk menanyakan apakah memang benar terjadi penangkapan, dari pihak manajemen hotel tidak membantah jika terjadi penangkapan, namun hanya menyatakan bahwa sejauh ini atau pada saat penangkapan tersebut terjadi tepatnya pukul 07.45 dari pihak pengamanan atau petugas pengamanan hotel tidak memberikan notifikasi apapun atau memberikan informasi kepada pihak manajemen hotel. Belum juga terkonfirmasi Zilvia terkait atau sudah berapa lama sebenarnya Jessica Wongso menginap di hotel ini, karena memang menurut informasi sebelumnya yang sudah dipublikasikan bahwa Jessica Kumala Wongso diketahui sudah tidak berada di kediamannya sejak hari Kamis lalu. Pihak manajemen hotel enggan untuk mengkonfirmasi sudah berapa lama Jessica Kumala Wongso menginap di hotel tersebut, dan juga belum diketahui sebenarnya di lantai berapa dan di kamar nomor berapakah tepatnya penangkapan tersebut terjadi. Yang diketahui hanya memang penangkapan terjadi pada sekitar pukul 07.45. Dan dalam pantauan kami saat ini kawasan hotel yang diinformasikan sebagai tempat penangkapan Jessica Kumala Wongso tidak ada pengamanan secara ketat atau aktivitas dalam hotel kembali berjalan seperti biasa. Dan dari sini juga memang kami para rekan-rekan media dan rekan-rekan jurnalis masih terus menggali informasi sebenarnya sudah berapa lama Jessica Kumala Wongso berada di hotel ini, karena memang juga dari pemberitaan sebelumnya sudah diberitakan bahwa Jessica Kumala Wongso bersama dengan keluarganya sudah berpindah dari kediaman karena merasa tidak nyaman berada di kediamannya. Dan kami memang juga Zilvia masih mencari tahu atau menggali terus informasi pada saat penangkapan Jessica Kumala Wongso berada sendirian di dalam kamar, ataukah pada saat penangkapan tersebut ada siapa saja yang bersama dengan Jessica Kumala Wongso. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Zilvia di studio. Pemirsa, Polda Metro Jaya rencananya akan memeriksa Ayah Mirna, korban tewas setelah menenggak racun di dalam kopi. Ferry Prihardi memantau langsung dari Polda Metro Jaya. Ferry, apakah Ayah Mirna sudah tiba di Polda? 23.00 dan hasil gelar perkara yang dihadiri para penyidik. Kami belum mendapatkan informasi terkonfirmasi mengenai kedatangan Ayah Mirna ataupun Ayah Jessica yang sebelumnya memang beredar sekali banyak informasi mengenai dua hal tersebut untuk ataupun Ayah Mirna dan juga Ayah Jessica mendatangi Polda Metro Jaya. Namun ada beberapa informasi terbaru yang disampaikan secara langsung oleh Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti beberapa saat yang lalu yang menyatakan beberapa hal. Di antaranya adalah mengenai kronologi penangkapan Mirna di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Krisnamurti menyebutkan bahwa sejak kemarin malam sekitar pukul 23 akhirnya tim penyidik memutuskan untuk menangkap Mirna
untuk kepentingan penyidikan setelah gelar perkara ataupun expose dan setelah diketahui bahwa Mirna tidak berada di rumahnya, maka dilakukan surveillance untuk menemukan di mana Mirna hingga akhirnya diketahui Jessica hingga akhirnya diketahui keberadaan Jessica di salah satu hotel di Mangga 2 dan ditangkap pada pagi tadi sekitar pukul 7.45. Krisna juga meluruskan bahwa penangkapan Jessica pagi tadi tidak ada unsur paksaan ataupun kekerasan, penangkapan dilakukan dengan lancar, artinya ada unsur-unsur polisi wanita yang menangkap Mirna. Artinya tidak ada kekerasan sama sekali dalam penangkapan tersebut. Dan Krisna juga meluruskan bahwa ada orang tua Mirna, kedua orang tua Jessica maksud kami, yang mendampingi saat proses penangkapan tersebut, sehingga hanya Jessica yang ditangkap dan diamankan ke Polda Metro Jaya hingga siang hari ini. Sementara itu mengenai substansi atau apa saja yang diperiksa atau apa saja yang diperdalam dalam pemeriksaan perdana Jessica Wongso setelah ditetapkan sebagai tersangka, Krisnamurti belum ingin mengumumkannya secara lebih lanjut karena ia sendiri belum memasuki ruang penyidikan dan belum mengetahui hingga sejauh ini materi-materi apa saja. Namun satu yang dipastikan oleh Krisnamurti bahwa pendalaman penyidikan hari ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi Jessica dalam memberikan jawaban kepada tim penyidik, karena diakui oleh Krisna selama 4 pemeriksaan terakhir banyak sekali pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten atau inkonsisten dari seorang Jessica Wongso saat ditanyakan beberapa hal, termasuk hal-hal kunci mengenai terbunuhnya Wayan Mirna Salihin akibat racun sianida. Hal inilah yang hingga saat ini berusaha diperdalam lagi oleh tim penyidik dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Sementara itu mengenai ancaman yang mengancam Jessica setelah ia ditetapkan sebagai tersangka, tadi disebutkan dengan gamblang oleh Kombes Pol Krisnamurti bahwa ia dikenakan atau dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati, karena ini termasuk ke dalam pasal pembunuhan yang terencana atau pembunuhan berencana. Dan berikut adalah kutipan pernyataan selengkapnya dari Kombes Pol Krisnamurti mengenai ancaman yang mengancam kami melakukan gelar perkara, yaitu Jessica Wongso. Gelar perkara sejak kepulangan dari habis maghrib sampai dengan pukul 23.00. Dan hasil gelar perkara yang dihadiri para penyidik, Propam, kemudian Bitkum, kemudian Itwasda, kemudian para ahli yang terlibat, dan kami yakin dengan alat bukti yang kami miliki, maka yang bersangkutan tadi malam kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dan dari hasil pemantauan kami mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak berada di rumah, tidak diketahui lokasinya. Dari kami ada tim surveillance, maka dalam rangka kebutuhan proses penyidikan, kami menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dan sejak pukul 00 tadi malam kami cari, akhirnya tadi pagi sekitar pukul 7 pagi kami dapatkan atau kami temukan, ya, berdasarkan hasil penyelidikan anggota kami, yang bersangkutan berada di Hotel Neo di Mangga 2 Square, dan sekitar 7.45 anggota kami masuk dengan sopan melakukan penangkapan, tidak ada perlawanan. Yang bersangkutan bersama orang tuanya, yang bersangkutan dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Belum dilakukan pemeriksaan, tadi penyidik sempat menanyakan kondisi kesehatan dari Jessica dan menyatakan Jessica siap untuk menjalani proses pendalaman pemeriksaan pada pagi hingga siang hari ini. Sementara itu hanya 3 informasi poin itu saja tadi yang disampaikan oleh Kombes Pol Krisnamurti, karena Krisna langsung masuk ke dalam ruang penyidikan di Reskrimum untuk memantau seperti apa jalannya pendalaman pemeriksaan terhadap Jessica Kusuma Wongso ini. Sementara itu ketika kami tadi mencoba mendalami informasi lainnya mengenai apakah pengacaranya akan mendampingi Jessica selama pemeriksaan, tadi sesaat sebelum ditangkap
tim dari penyidik yang menangkap Jessica juga sempat menanyakan apakah ia bersedia untuk didampingi oleh pengacara pribadinya atau akan ada pengacara yang ditunjuk sendiri karena sudah ada pasal yang mengancam dirinya dan dirinya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun Jessica menyatakan akan didampingi oleh pengacara pribadinya. Sementara itu kami juga masih menunggu ataupun memantau kehadiran dari pihak-pihak keluarga, baik keluarga dari Jessica ataupun Mirna yang dikabarkan akan mendatangi Polda Metro Jaya. Zilvia. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan tersangka Jessica Kumala Wongso, kita bergabung dengan Ferry Prihardi di Polda Metro Jaya. Ferry, informasi terakhir dari Anda, Jessica diperiksa tanpa pendampingan dari kuasa hukum. Seberapa penting sebetulnya kehadiran dari kuasa hukum Jessica? Jika kehadiran kuasa hukum dibutuhkan terutama saat seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena tanda tangan dari kuasa hukum ini dibutuhkan dalam berita acara pemeriksaan penyidikan ataupun pendalaman penyidikan dalam hal ini yang terjadi pada Jessica Kumala Wongso pada hari ini setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan memang sejak pantauan kami dari pagi pukul 9 atau sejak Jessica pertama kali tiba di Direskrim Polda Metro Jaya tidak tampak didampingi oleh tim kuasa hukumnya atau pengacaranya yang selama masa pemeriksaan ataupun selama ini setia mendampingi Jessica Kumala Wongso dan banyak memberikan pernyataan-pernyataan terlebih lagi kepada media. Dan berdasarkan informasi yang terus kami himpun dari sini, ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa saat ini pengacara Jessica, yaitu Yudi Wibowo Sukinto, tengah berada di Surabaya, Jawa Timur. Namun ia sudah memberikan sejumlah arahan kepada kliennya, Jessica, untuk terus mengikuti dan juga menjalani tahapan-tahapan pemeriksaan pendalaman terhadapnya meskipun tidak didampingi secara langsung. Tadi di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisna Mukti pun sudah menyatakan bahwa ia sudah menanyakan secara langsung kepada Jessica apakah akan didampingi oleh pengacara pribadi atau pengacara yang ditunjuk. Karena pemeriksaan saat ini sudah masuk ke dalam tahap di mana ia diperiksa sebagai seorang tersangka yang mana kehadiran tim kuasa hukum ataupun pengacaranya dibutuhkan dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan. Terlebih lagi saat ini tengah dilakukan pendalaman pemeriksaan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Dan jika kita menilik ke belakang, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh pengacara Jessica Kumala Wongso dalam mendampingi kliennya. Di antaranya adalah selama kurang lebih 4 kali pemeriksaan sebagai saksi Jessica, banyak hal-hal yang sudah dinyatakan oleh Yudi Wibowo. Di antaranya pengacaranya bersikukuh bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dan pada saat hari kejadian tersebut Yudi menyatakan bahwa kliennya ataupun Jessica memang berniat memberikan kopi sebagai tanda traktir ataupun setelah mereka lama berpisah lalu kemudian bertemu kembali dalam rangka reuni di salah satu kafe di kawasan Jakarta Pusat. Pengacara Yudi Wibowo juga sempat memberikan beberapa pernyataan terkait dengan desas-desus orientasi seksual dari kliennya yang menyatakan bahwa Jessica orientasinya normal dan memiliki kekasih yang berada di Australia. Dan terakhir pada awal pekan ini Yudi Wibowo juga turut aktif mendampingi dan menemani Jessica untuk memberikan laporan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM atas perilaku yang diterima oleh Jessica selama masa penyidikan ataupun penyelidikan dan juga permintaan keterangan terhadap Jessica selama ia menjadi saksi. Dan itu adalah beberapa hal yang dilakukan ataupun yang ditunjukkan oleh Yudi Wibowo selama mendampingi Jessica dalam proses pemeriksaan sebagai saksi. Namun hingga saat ini kami belum lihat keberadaan dari Yudi di Direskrimum Polda Metro Jaya, begitu pula dengan pihak-pihak keluarga yang dikabarkan akan mendampingi ataupun akan menyambangi Direskrimum Polda Metro Jaya untuk mendampingi Jessica. Namun hingga saat ini kehadiran keluarga ataupun kerabat dekatnya belum dapat terkonfirmasi. Rike. Baik, terima kasih Ferry Prihardi melaporkan dari Polda Metro Jaya.